Hai semua, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, sebelum kita ke pembahasan, sekarang itu cerah banget teman-teman di Madinah. Suhunya itu 25 derajat Celcius, sekarang itu jam setengah 8 pagi. Dan sekarang juga masih dalam keadaan puasa, semoga puasa kita lancar sampai nanti Idul Fitri tiba, amin. Dan kita juga masih keadaan wabah virus corona teman-teman, semoga ini semua cepat berlalu dan keadaan kembali seperti sedia kala, amin amin ya robbal alamin. Dan ngomong-ngomong anak saya juga udah tidur teman-teman, kita lihat ya. Tuh teman-teman, tidurnya tuh di bawah, sama banget sama kayak babanya. Tidur di bawah tuh sebenarnya enak banget ya, kayak tidur di masjid. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan. Di video kali ini itu saya akan membahas atau memberikan tips bagi kalian yang sedang PDKT atau yang sedang dideketin sama cowok Arab, tapi kalian tuh nggak tahu dia tuh serius atau nggak serius sama kalian. Bisa aja sih tulus, tapi mungkin aja modus. Nah kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Nah, yang kita tahu banyak banget kan orang Arab Saudi yang ke negara kita dengan berbagai macam alasan tujuan kunjungannya gitu. Ada yang kunjungannya karena bisnis, ada yang kunjungannya karena tamasya atau holiday, ada yang tujuannya karena silaturahmi, karena biasanya dia punya sanak saudara atau family yang ada di Indonesia, makanya dia berkunjung ke Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan banyak dari wanita Indonesia yang nikah dengan orang Arab Saudi, teman-teman. Salah satunya saya ini, bertemu dengan Baba Ruby, nikah, punya anak, dan sekarang tinggal bareng di Madinah. Nah, tapi gimana untuk kalian yang lagi penjajakan sama cowok Arab, tapi kalian nggak tahu dia tuh serius atau nggak serius sama kalian? Kalau gitu simak tips saya berikut ini. Yang pertama adalah menghormati kita. Maksud di sini adalah nggak berkata kasar sama kita, nggak nimpalin perkataan yang nggak baik sama kita, terus dengerin pembicaraan kita, dan kalau ada omongan kita yang salah, dia memperbaikinya setelah kita bicara gitu. Nah, bukan malah sebaliknya, dia suka berkata kasar, dia suka ngomong jorok sama kita, terus dia suka marah-marah dengan intonasi sampai 12 oktav gitu. Ya gua buang. Cowok yang kayak begitu, tendang aja yang jauh. Nah, yang kedua adalah memberikan sesuatu yang nggak kita minta. Maksudnya apa teman-teman? Nah, yang wajib kalian tahu, orang Arab itu cara mengimplementasikan, agak tinggi sedikit ya bahasanya. Sombong amat. Nah, yang wajib kalian tahu, cara orang Arab mengimplementasikan atau menunjukkan rasa sukanya, rasa sayangnya, rasa cintanya itu dengan pemberian, hadiah, gift. Itu teman-teman. Misalnya nih, kita sering bete sama handphone kita yang sering hang atau handphone kita yang sering lowbat gitu ya. Itu orang Arab pasti nanya teman-teman, handphone kamu kenapa? Rusak? Dari kapan? Oh gitu. Nah dia tuh pasti ngamatin, bener nggak rusak gitu. Itu orang Arab teman-teman. Dan pasti selang berapa minggu atau berapa hari lah, tergantung orangnya juga, itu pasti dia bakal nanya sama kamu mau handphone apa. Itu orang Arab teman-teman, karena orang Arab tipenya suka banget memberikan sesuatu, apalagi sama orang yang dia cintai. Apapun deh pokoknya, entah itu handphone, entah itu parfum, pokoknya apapun. Tapi kalau cowok kamu pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh amat apa yang terjadi sama kita, itu sih harus diragukan sih menurut saya. Ya takutnya sih ya gimana ya, karena kan sebelum nikah itu ya berapa persennya sifat dia gitu, sifat dari laki-laki itu berapa persennya, paham gak sih? Saya juga nggak paham. Ya pokoknya begitulah, harus lebih teliti lagi. Aduh kok saya jadi ngantuk ya. Jadi balik lagi, kalau kamu dapat orang Saudi yang royal ya alhamdulillah gitu. Tapi jangan kamu sia-siakan juga, mentang-mentang dia royal, mentang-mentang Arab duitnya ada gitu, terus kita langsung pengen sesuatu gitu. Terus kamu semena-mena minta ini itu, dan bahkan niat merorotin hartanya doang. Itu jangan teman-teman. Karena kenapa? Karena ketemu cowok Arab yang baik itu adalah kesempatan baik juga kalau kamu niat nikah sama orang Arab gitu. Tapi kalau dia pelit, aduh. Hari gini gitu loh.
Jangankan rumah tangga, pipis bayar nggak? Bayar. Belum nikah aja udah pelit coba. Gimana ntar udah nikah? Gitu. Makanya harus lebih teliti lagi. Gitu teman-teman. Oke? Dan yang ketiga adalah enggak membandingkan kita dengan perempuan manapun. Nah, maksudnya di sini adalah dia itu sangat menghargai kita dari segi omongan, dari segi perkataannya atau penglihatannya di depan kita maupun di belakang kita, teman-teman, gitu. Misalnya nih, kita lagi jalan sama dia ke mall gitu atau ke shopping center manapun gitu. Nah, terus kita pas-pasan dengan cewek gitu, yang lumayan cantik lah ya gitu. Nah, kita bisa lihat deh tuh, matanya dia kemana. Kalau mungkin sekedar ngelihat sih ya itu wajar-wajar aja ya. Tapi kalau dia ngelihat sampai lehernya patah, sampai lehernya krekek gitu, sampai lehernya patah. Nah, itu aduh lagi aduh. Laki-laki kayak begitu, tendang aja teman-teman, tendang. Dengan cowok Arab yang kayak begitu, yang belum nikah aja udah istilahnya udah genit gitu ya. Makan hati, bisa bengek, lama-lama wassalam. Nah, udahlah tinggalin aja, cari yang lain. Masih banyak laki-laki yang baik. Kalau kita baik, pasti dapat yang baik. Percaya deh, itu teman-teman, oke? Nah, next yang keempat adalah saat ditelepon, diangkatnya lama. Nah, biasanya itu ini terjadi saat dia itu ada di negaranya, teman-teman. Nah, kita tuh coba telepon dia, sekali telepon terus dia lama diangkatnya, terus dia bilang dengan alasan saya lagi di toilet gitu. Nah, itu masih bisa kita terima ya, itu sekali kita nelpon dia bilang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nelpon yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ketujuh, yang ke-17 lama diangkatnya, wah itu patut dipertanyakan, teman-teman. Karena kenapa? Karena jangan-jangan dia sudah punya istri. Daripada ketawa mikir. Astagfirullahaladzim. Nah, itu teman-teman. Kita harus pertanyakan. Karena benar, jangan-jangan dia udah punya istri. Karena kita nelpon aja nggak diangkat gitu. Kenapa nggak diangkat? Berulang-ulang kali nggak diangkat. Nah, karena dia takut sama istrinya, teman-teman. Dan dia bilangnya single sama kita, mau nikahin kita. Nah, jadi bagi kalian yang ketemu dengan tipe cowok kayak begini, kalian tuh harus, patut, wajib, mesti, kudu tinggalin dia. Kalau nggak masukin ke botol, buang, lempar. Daripada ketawa mikir. Astagfirullahaladzim. Karena kita harus menjunjung tinggi istilah pantang merebut laki orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena banyak banget ya macem-macem karakter cowok gitu. Semoga kalian yang masih jomblo, yang niat nikah dengan orang manapun, semoga mendapatkan jodoh yang baik tentunya. Amin ya robbal alamin. Oke, next. Sekarang next yang kelima adalah minta berbicara dengan orang tuanya dan minta foto mamanya. Nah, teman-teman, ini tuh nggak kalah penting loh. Karena kenapa? Karena banyak dari lelaki Arab yang menjalani relationship dengan wanita lain selain dari negaranya itu dan nggak disetujuin sama mamanya karena beberapa faktor. Ada yang mungkin karena mamanya udah jodohin dia sama harim Saudi, mungkin juga karena mamanya nggak mau punya menantu ajnabi, atau dia maunya punya menantu yang dari negara asalnya aja gitu. Pokoknya masih banyak lagi deh ya. Dan itu terjadi sama diri saya. Terakhir babanya Ruby bilang mau serius sama saya, itu saya bilang sama dia, kalau kamu mau serius sama saya harus ngobrol sama mama kamu dan baba kamu. Saya bilang gitu. Akhirnya dibilang oke, nanti saya telepon kamu dan mama, baba akan bicara sama kamu. Dan akhirnya itu terjadi, teman-teman. Nah, udah selang beberapa minggu ya, saya minta permintaan lagi. Saya minta foto mamanya, teman-teman. Saya bilang, kalau kamu mau serius sama saya minta foto mama kamu. Dia diem tuh, teman-teman. Itu babanya Ruby marah banget. Kamu gak percaya ya sama saya gitu. Kamu kan udah ngobrol sama mama saya, udah ngobrol sama baba saya, sekarang minta foto. Kamu tahu sendiri kan, di Saudi itu ngirimin foto tuh aib. Dan kamu tahu sendiri, mama tuh gak punya foto dan gak pernah foto, di handphonenya aja gak ada foto. Aib, kamu harus tahu, di Saudi itu kayak begitu. Tapi saya gak pantang menyerah, teman-teman.
Saya pengen tahu keseriusan dia seperti apa. Karena itu adalah salah satu keseriusan lelaki Arab, teman-teman. Kalau emang lelaki Arab serius sama kamu, coba deh. Cobain minta foto mamanya, itu pasti mustahil banget deh. Kalau dia nggak serius sama kamu, itu mustahil banget dia ngirimin foto mamanya ke kamu, mustahil. Babanya Ruby yang serius sama saya, marahnya kayak apa? Pas saya minta foto, nggak nelfon saya hampir sebulan. Akhirnya dia nelfon, karena saya nggak menyerah, saya pengen tetap foto mamanya. Akhirnya teman-teman dia nelfon, oke, saya mau ngirimin foto mama kamu, asalkan langsung dihapus. Setelah saya kirim, langsung dihapus sama kamu. Karena takut handphone kamu hilang, itu katanya. Saya bilang oke, pokoknya masalah hapus kan gampang ya. Yang penting saya pengen tahu dia ngirimin nggak gitu. Akhirnya teman-teman, dia ngirimin foto dia berdua sama mamanya di dalam kamar mamanya, nggak pakai niqab, nggak pakai cadar gitu ya. Itu saya seneng banget, wah berarti ini orang serius gitu ya. Tapi dia berulang kali, udah dihapus belum foto mama saya, udah dihapus belum foto mama saya, karena dia ketakutan gitu. Padahal kalaupun handphone saya hilang, siapa yang kenal coba sama mamanya kan? Tapi ya itulah adat budaya orang Saudi gitu. Dia nggak mau wajahnya itu kelihatan orang yang bukan muhrim. Masya Allah banget kan? Nah, yang terakhir adalah berbicara soal masa depan dan menjadikanmu wanita yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, karena lelaki yang mau serius sama kita itu biasanya ngomongin masa depan, visi misi, mau dibawa kemana hubungan ini gitu. Nggak cuma happy-happy, suka-sukaan, terus dia balik ke negaranya lupa sama kita. Jangan sampai ya ini terjadi sama kalian gitu. Dan juga lelaki yang baik itu menjadikanmu wanita yang lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Karena ada istilah sebandel-bandelnya lelaki, pasti dia akan mencari perempuan yang baik. Yang akan dijadikan istri dan menjadi ibu untuk anak-anak mereka gitu. Bukan sebaliknya, karena dengan hubungan ini kamu jadi nggak sebaik dulu. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Kayak ibadah turun, kayak dulu pakai jilbab jadi nggak pakai jilbab, terus dulu pakainya tertutup jadi pakainya terbuka gitu. Wah itu tanda teman-teman, kalau dia itu nggak baik buat kita. Tapi kalau karena dia, kita jadi peduli penampilan, peduli kebersihan, peduli nabung untuk masa depan sama-sama kayak dia, wah itu pertanda bagus teman-teman. Itu pertanda kalau dia itu baik untuk kita. Karena kita menjadi wanita yang lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Dan karena gitu juga ya, kita akan mendapatkan lelaki yang baik kalau diri kita udah baik. Dan biasanya kita akan mendapat pasangan yang sefrekuensi sama kita teman-teman. Kalau kita baik, insya Allah pasti akan dapat yang baik. Tapi kalau kita baik dan dia nggak baik, berarti itu masalah di diri dia gitu. Dan kalau dia nggak baik, kita harus introspeksi diri teman-teman. Mungkin diri kita belum baik, jadi kita ketemu sama orang yang nggak baik gitu teman-teman. Jadi kalau pengen dapat jodoh yang baik, perbaiki dulu diri kita teman-teman. Curhat dong, Ma. Mudah-mudahan bagi kalian yang ingin nikah dengan orang Arab atau dengan orang manapun diberikan jodoh yang terbaik ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan agar kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.